Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan sebuah topik. Hari ini adalah Ustadz Nababan yang buta Alkitab. Nah, sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, marilah kita dengarkan sebuah cuplikan videonya yang singkat ini. Mari kita saksikan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Karena di waktu lahir tidak Tuhan dia. Terus terang, Yesus waktu lahir tidak Tuhan dia. Di waktu masa kanak-kanak tidak pernah jadi Tuhan. Tidak ada seorang murid yang mengatakan dia Tuhan. Aneh ketika Yesus sudah mati menurut versi Kristen oleh Paulus dan teman-temannya yang lain menganggap mendaulat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini kan lucu ini. Saudara, kita sudah mendengarkan cuplikan video dari Ustadz Nababan, dan ada satu hal yang ingin kita soroti di situ, di mana Ustadz Nababan ini mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, kapan jadi Tuhan? Kemudian dia katakan, dia terus terang bahwa Yesus itu sejak kecil waktu lahir bukan Tuhan. Nah, lalu dia katakan ini lucu. Ustadz Nababan, justru Anda yang sangat lucu. Lucu sekali. Saking lucunya membuat orang tidak tertawa gitu. Ini membuktikan bahwa memang Anda buta terhadap Alkitab. Padahal dalam video-video Anda itu mengatakan bahwa Anda adalah seorang pendeta, mantan pendeta. Padahal saya melihat video-video Anda berdusta juga, karena pertama Anda katakan bahwa Anda seorang preman, lalu jadi mualaf dan jualan itu nggak laku gitu. Kemudian Anda mengupgrade diri lagi bahwa Anda mengaku bahwa Anda anak dari seorang sintua. Sintua itu adalah majelis di dalam gereja HKBP ya. Itu orang-orang terhormat gitu. Tapi jualan Anda tidak laku. Kemudian Anda mengupgrade diri lagi menjadi seorang aktivis gereja dan tetap tidak laku. Akhirnya terakhir Anda mengaku bahwa Anda seorang pendeta gitu. Nah, disitulah Anda laku sehingga bisa berjualan kemana-mana membohongi orang gitu. Jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda seorang aktivis gereja, bapak Anda seorang sintua, kemudian terakhir jadi pendeta, tapi tidak tahu gitulah Alkitab. Ini benar-benar Anda menelanjangi Anda sehingga telanjang bulat, benar-benar buta terhadap Alkitab. Nah, Pak Ustadz Nababan mantan pendeta konon. Anda salah baca Alkitab ya. Jadi dulu Anda khotbah tentang apa dong? Yesus sebelum lahir sudah jadi Tuhan. Saya belum ungkapkan ke soal nubuatan ya. 400 tahun sebelum Yesus lahir. Bahkan 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi saya ambil konteks yang paling dekat. Itu malaikat yang mengumumkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, malaikat Gabriel mengatakan begini,
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dikatakan Kristus Tuhan oleh malaikat Gabriel yang datang kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya. Ini pengumuman dari malaikat sorga. Jadi ini Yesus belum lahir, baru pengumuman dia akan lahir. Ya kalau dia belum lahir sudah dikatakan dia Tuhan, kalau lahir ya pasti Tuhan. Gimana? Anda begitu buta terhadap Alkitab? Ini kata malaikat. Lalu Anda katakan bahwa tidak ada satu murid pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tetapi Rasul Paulus setelah Yesus mati naik ke surga, ya setelah Yesus mati kata Anda, baru Paulus dan teman-teman mengklaim atau memproklamirkan Yesus itu Tuhan. Hei Ustadz yang bodoh, jauh sebelum Rasul Paulus itu bertobat, para murid sudah mengatakan Yesus itu Tuhan. Paulus itu belakangan percaya Yesus itu Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, salah satu murid Yesus namanya Thomas katakan begini. Ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi sebelum Paulus itu menjadi Kristen pengikut Yesus, murid-murid sudah mengakui Yesus itu adalah Tuhan Allah gitu loh. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Yesus Kristus, diteguhkan di dalam ayat yang ke-29 Yohanes pasal 20. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Percaya apa? Percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu Paulus belum percaya Yesus itu, malah Paulus mau membunuh mereka. Jadi betapa butanya Anda terhadap Alkitab, padahal ngaku mantan pendeta. Ya pendeta abal-abal yang tidak pernah baca Alkitab sesuai dengan pernyataan Anda bahwa Anda adalah seorang preman, ya hidupnya berbuat jahat, tak pernah baca Alkitab. Kalau baca Alkitab kan nggak jadi jahat lah. Makanya Anda begitu jahat. Kemudian Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes pasal 13 dan 14, dia adalah Tuhan. Dikatakan di sana, kata Yesus, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Dan itu diulangi dalam ayat yang ke-14. "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Nah, jadi Yesus sendiri, murid-murid itu sebut dia sebagai Tuhan, dan dia katakan bahwa itu benar, tepat sekali, memang aku adalah Tuhan. Nah, karena dia Tuhan, maka kita harus ikuti teladannya, bukan ikut teladan manusia, ikut teladan Tuhan. Ustadz Nababan yang bodoh Alkitab. Kalau Anda bicara sama orang-orang yang mendengar Anda yang adalah semuanya bodoh, lebih bodoh dari Anda, ya mereka percaya. Kalau kami mah nggak mungkin, kami dibodoh-bodohin. Ya. Jadi bagaimana Anda mengatakan Yesus itu tidak jadi Tuhan waktu jadi kecil, masih jadi kecil gitu? Berarti Anda memang buta terhadap Alkitab, tidak pernah baca Alkitab. Ini jelas loh, Yesus katakan dia adalah Tuhan. Jadi Anda itu benar-benar lucu dan konyol gitu. Aduh, gimana ngaku
ngaku pendeta tapi nggak tahu Alkitab. Gimana ceritanya ini, bro? Iya, jadi Yesus itu waktu belum lahir pun sudah disebut Tuhan, karena dia adalah Sang Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, gitu loh. Jadi banyak belajar. Nah, karena Anda tidak tahu apa-apa, Anda hanya mencari popularitas dan mencari harta. Anda berdusta, berbohong, mengarang cerita gitu. Ya. Gitu. Jadi inilah yang membuat Anda jadi mualaf, karena Anda tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Kalau Anda tahu, saya yakin Anda tidak mungkin jadi mualaf. Tapi karena Anda tidak tahu apa-apa, ya mudahlah jadi mualaf, atau pokoknya keluarlah jadi jahat. Makanya Anda dulu jahat kan, jadi preman itu ya karena memang nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah, habis itu mualaf lagi ya, dari kebodohan dulu dibawa ke agama baru Anda itu. Jadi Anda membodohi orang yang lebih bodoh dari Anda gitu. Itu Pak Ustadz. Jadi ya saran saya, Anda bertobat, kembali lagi kepada Yesus, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus sudah menebus Anda, tetapi Anda kalau tidak mau menerima pemberian Tuhan yang cuma-cuma itu, ya Anda kalau meninggalkan dunia ini, Anda pasti masuk neraka gitu kan. Nah, saya berdoa supaya Anda sebelum dipanggil oleh Tuhan, ya Anda kembalilah, ya kan, kembali lagi kepada Yesus agar Anda diselamatkan gitu ya. Sangat kasihan dengan Anda gitu loh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya kepada rekan-rekan. Bagi yang muslim, jadi Anda jadi cerdas, kritis, jangan sampai dibodoh-bodohin sama orang semacam ini yang tidak tahu Alkitab tapi ngarang-ngarang, ya kan, lalu membodohi Anda gitu loh. Masa Anda mau dibodohin, iya kan? Jadi dia merasa pintar, lalu dia bodohin Anda gitu loh. Dia dapat duit, diundang kemana-mana untuk ceramah, dapat duit, bohongin orang dapat duit. Ya Anda gigit jari dah. Anda untuk makan minum aja susah kan? Nah, gitu ya. Oke, bagi yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman-teman yang lain ya, agar mereka juga dicerahkan supaya tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Ustadz Nababan ini, ya kan. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.